Bulan Juni tahun 2025 diperkirakan akan menjadi bulan yang luar biasa untuk drama dan film Korea, menawarkan beragam genre dan cerita yang memenuhi setiap selera. Bagi Anda tertarik pada sensasi menegangkan atau penggemar komedi romantis, ada banyak alasan untuk menonton rilisan bulan ini. Jadi, tanpa basa-basi lagi, berikut ini 10 drama dan film Korea baru yang rilis pada bulan Juni tahun 2025. Merci for None. Diadaptasi dari lagu web Plaza Wars, drama Merci for None dibintangi So Ji Sup sebagai Na Mi Jun, seorang pejuang legendaris di dunia kriminal bawah tanah Seoul. Setelah mengakhiri perang geng yang brutal, Gue Jun memutuskan untuk memutuskan tendon Achillesnya untuk pensiun dan menghindari konfrontasi dengan saudaranya Gi-suk, yang telah bangkit dari geng saingan. Bertahun-tahun kemudian, kematian misterius saudaranya menariknya kembali ke dunia penuh kekerasan yang ditinggalkannya, menempatkannya di jalan balas dendam yang penuh dengan pengkhianatan dan musuh lama. Serial noir ini menjanjikan rangkaian aksi yang intens dan eksplorasi mendalam tentang kesetiaan dan balas dendam. Kehadiran So Ji Sup yang memukau dan banyaknya pengikut setia lagu-lagu web membuat film ini berpotensi menjadi hit besar bagi Netflix. Dengan total 8 episode, nantikan tayangan penuh aksi dan menegangkan yang dapat menyaingi kesuksesan Bloodhounds. Woman Who Swallowed the Sun. Woman Who Swallowed the Sun yang disutradarai oleh Kim Ji-nong. Drama thriller ini berpusat pada Baek Sol-hee, seorang ibu tunggal ceria yang mengelola usaha kecil-kecilan. Kehidupannya yang damai hancur ketika putrinya dituduh secara palsu membuat Sol-hee terus mencari keadilan. Didorong oleh kesedihan dan kemarahan, ia menghadapi kekuatan besar dalam kisah balas dendam yang mencekam. Drama ini memadukan kedalaman emosi dengan alur balas dendam yang menegangkan, menawarkan perspektif baru pada genre thriller. Penggambaran Yang Sin-yang tentang seorang ibu yang penuh tekad pasti akan memikat pemirsa yang mencari hati dan intensitas. Drama thriller misteri ini tayang perdana tanggal 9 Juni di MBC. The First Night with the Duke. Berikutnya, tayang perdana pada tanggal 11 Juni adalah The First Night with the Duke. Diadaptasi dari novel web Huang Doto, romcom aneh ini mengikuti Kai, seorang mahasiswa yang menemukan jiwanya dipindahkan ke tubuh Tasante, karakter kecil dalam novel web fantasi sejarah favoritnya. Keterlibatannya yang tak terduga dengan pemeran utama pria dalam novel, Ibon, memicu perpaduan humor dan romansa yang menyenangkan saat ia menjelajahi dunia fiksi ini. Para penggemar fantasi dan romansa akan menyukai premis yang menyenangkan ini ditingkatkan oleh chemistry Seo Hyun dan Oke Taek-yeon. Serial ini menjanjikan kesenangan yang ringan dengan sentuhan cerita meta. Film ini dijadwalkan tayang perdana di KBS 2 pada tanggal 11 Juni dan juga akan tersedia di Viki. Midnight Sun, yang juga dirilis pada tanggal 11 Juni adalah Midnight Sun, pembuatan ulang film Jepang tahun 2006 A Song of the Sun versi Korea Selatan. Film ini mengikuti Mi Sol, seorang remaja berusia 17 tahun yang menjalani kehidupan terlindungi karena xeroderma pigmentosum, suatu kondisi yang membuat paparan sinar matahari mengancam jiwa. Di malam hari, dia menemukan kegembiraan dalam bernyanyi dan bermain gitar. Dunianya berubah saat dia jatuh cinta pada Min Jun, seorang pengemudi truk buah yang dia kagumi dari jendelanya. Saat kisah cinta mereka tumbuh, Mi Sol menyembunyikan kondisinya, sehingga menimbulkan ketegangan, sementara Min Jun mendukung mimpinya untuk bernyanyi di depan audiens yang lebih luas. Kisah mengharukan tentang cinta dan ketangguhan ini, didukung oleh pemain berbakat dan soundtrack yang mengharukan, sangat cocok untuk penggemar drama emosional. Penampilan Jun Ji Soo dan unsur musikal dalam film ini menjanjikan pengalaman yang menyentuh hati. Our Movies. Drama ini mengikuti seorang sutradara film Ea dan seorang calon aktris yang sakit parah saat mereka menghadapi tantangan pribadi dan profesional di dunia pembuatan film. Saat bekerja sama dalam sebuah proyek film, mereka menemukan pelipur lara dan cinta satu sama lain di tengah perjuangan mereka. Perjalanan mereka mengeksplorasi cinta, ambisi, dan pengorbanan yang dilakukan demi seni. Drama ini menawarkan pandangan menyentuh hati tentang industri film, memadukan romansa dengan penceritaan introspektif. Star power Na Mong Min dan John Yo Bin memastikan tontonan menarik bagi penggemar drama emosional. Dengan total 12 episode,
Film kami tayang perdana di Disney Plus mulai tanggal 13 Juni. Hunter with a Scalpel. Berikutnya adalah Hunter with a Scalpel. Drama thriller medis ini menyelami dunia bedah berisiko tinggi di mana seorang dokter bedah terampil dengan masa lalu kelam menggunakan pisau bedah tidak hanya untuk menyelamatkan nyawa, tetapi juga untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Drama ini dibintangi Park Ju-hyun sebagai Seo Se-hyun, seorang mahasiswa forensik jenius yang menemukan jejak pembunuhan ayahnya saat melakukan otopsi dan melakukan perburuan untuk mengetahui semua tentang masa lalu yang ingin dihapus ayahnya. Pencariannya akan penebusan dosa dan kebenaran terungkap dalam narasi yang mencekam. Serial ini memadukan ketegangan psikologis dengan drama medis yang intens. Kombinasi unik antara ketepatan medis dan unsur-unsur menegangkan membuat drama ini menonjol bagi para penggemar kedrama yang lebih gelap dan lebih intelektual. Salon de Holmes. Drama lain yang tayang perdana pada tanggal 16 Juni adalah Salon de Holmes. Drama detektif ringan ini mengikuti sekelompok ibu rumah tangga yang berubah menjadi detektif amatir yang membentuk tim detektif di kompleks apartemen mereka dipimpin oleh Gong Miri yang cerdas. Bersama-sama mereka memecahkan misteri sehari-hari di kompleks apartemen mereka dengan humor dan tekad, menawarkan putaran baru pada genre detektif. Dengan pemeran utama wanita yang berdaya dan nada komedi, Salon de Holmes sangat cocok bagi pemirsa yang mencari serial yang menyenangkan dan menyentuh dengan sentuhan intrik. Head Over Heels. Diadaptasi dari lagu web Yanwoo dan Peri. Kisah romansa masa muda ini mengikuti Paka, seorang siswa sekolah menengah yang diam-diam hidup sebagai dukun di malam hari. Saat dia bertemu kembali dengan cinta pertamanya, Bae Gyeon-woo, dia dikejutkan oleh sebuah penglihatan bahwa cintanya ditakdirkan untuk mati. Bertekad untuk menentang takdir, Park Seong-a memulai misi sepenuh hati untuk menyelamatkannya. Memadukan unsur supernatural dengan kisah cinta yang lembut, drama ini mengeksplorasi tema cinta, takdir, dan pengorbanan, menjanjikan roller coaster emosional. Chemistry antara Cho Yi-hyun dan Chu Yang-woo ditambah dengan premis menarik dari Altering Fate membuat drama ini wajib ditonton bagi penggemar narasi emosional dan fantastis. Squid Game Season 3. Bab terakhir dari fenomena global Netflix Squid Game Season 3 hadir dengan taruhan lebih tinggi dan permainan lebih mematikan. Setelah pemberontakan yang gagal terhadap sang pemimpin, Seong Gi-hun berada pada titik terendahnya. Bergulat dengan keputusasaan dan kehilangan, permainan terus berlanjut tanpa henti, mengadu pemain melawan pesaing yang haus darah dalam pertarungan brutal untuk bertahan hidup. Saat konspirasi semakin dalam dan pengkhianatan mulai terlihat, musim ini menjanjikan akhir yang mencekam bagi salah satu serial Netflix paling ikonik. Sebagai musim terakhir dari raksasa budaya, Squid Game 3 wajib ditonton karena penceritaannya yang intens, komentar sosial, dan pemerannya yang luar biasa. Visi Hang Dong-hyung terus melampaui batasan, menjadikan ini acara global yang tidak boleh dilewatkan. Love Phobia. Dan yang terakhir namun tidak kalah pentingnya adalah Love Phobia, yang dibintangi Yeon-woo dan Kim Hyun-jin. Film komedi romantis futuristik ini berkisah tentang Yoon Bia, seorang CEO kencan VR yang menolak cinta, dan Han Seon-ho, seorang penulis dokumenter yang menjaga emosinya. Hubungan mereka yang tak terduga menguji keyakinan mereka tentang cinta dan kebenaran di dunia yang digerakkan oleh teknologi. Serial ini memadukan fiksi ilmiah dengan romansa, menawarkan pandangan baru tentang hubungan modern. Premisnya yang unik dan pemerannya yang menarik membuatnya menjadi tontonan musim panas yang sempurna. Love Phobia akan tayang perdana tanggal 27 Juni, ditayangkan setiap hari Jumat di U+ Mobile TV. Kedrama mana yang akan kamu tambahkan ke daftar tontonmu? Beritahu kami di bagian komentar di bawah. Dan jangan lupa berlangganan, suka, dan bagikan dengan teman-teman Anda.